Dalam satu langkah lagi, kompetisi pemuda 5 negara ini akan berakhir. Semua orang sangat bersemangat, emosi mereka melonjak saat mendiskusikan perkembangannya. Namun, keempat wasit dan 8 tetua agung kediaman tuan kota memasang ekspresi serius. Mereka menunggu dalam formasi ketat, takut kalau keduanya akan menimbulkan keributan besar dan melukai banyak orang tak berdosa. Sudah lama sekali kita tidak melihat talenta-talenta luar biasa seperti itu. Kualitas kompetisi pemuda 5 negara ini mungkin hanya sebanding dengan pertandingan antara Kaisar Guntur dan Sabre Demon 5000 tahun yang lalu. Saat itu juga merupakan zaman para jenius. Pertarungan antara Kaisar Guntur dan Sabre Demon juga merupakan pertarungan antara pedang dan pedang. Sama seperti sekarang, serangan mereka melenyapkan Wind Cloud Platform. Kedua belas tetua yang melayang di luar Wind Cloud Platform memproyeksikan suara mereka satu sama lain. Saat mereka menyaksikan pertarungan tersebut, mereka menghela nafas dan mengobrol dengan santai. Gemuruh. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Seluruh Wind Cloud Arena mulai bergetar hebat. Karena lengah, banyak penggarap di tribun penonton terjatuh. Kurang dari separuh dari mereka berhasil bereaksi cukup cepat. Mereka yang melakukannya telah melompat ke tanah begitu Wind Cloud Arena mulai bergetar. Area dalam jarak 10 km dari Wind Cloud Platform tampak seperti perahu yang terbalik setelah gelombang besar lewat. Bangku-bangku itu menonjol pada berbagai sudut, tanpa pola yang berantakan. Mereka yang berada di bawah Martial King tidak bisa terbang. Ini merupakan sekitar 80% dari para petani yang datang untuk menonton. Ketika mereka terjatuh, mereka tidak dapat memperbaiki diri. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Kekacauan muncul di tengah kegelapan. Suara tangisan cemas membuat situasi semakin kacau. Apakah segel pada pembuluh darah naga melemah? Ekspresi penguasa kota-kota penyegel naga, Zhong Liang, berubah. Dia segera berdiri dan mengeluarkan energi dari kakinya. Tanah dalam jarak 1 km darinya menjadi tenang, sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Mengaum, raungan naga yang keras datang dari jurang di bawah Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Raungan naga bahkan lebih keras dari guntur surgawi. Itu berhasil meredam semua kebisingan di sekitar. Ketika Raja Bela Diri yang lebih lemah mendengar suara gemuruh ini, aura mereka menjadi tidak stabil. Darah keluar dari sudut mulut mereka saat jatuh dari langit. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 raungan naga lainnya bergema saat Dragon Might menyebar ke Wind Cloud Arena. Hanya sedikit Martial King yang bisa tetap mengudara. Kini, tanah berguncang semakin keras. Sepertinya kiamat telah tiba, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Zhong Liang melambaikan tangan kanannya, dan sebuah tanda emas muncul di tangannya. Token berbentuk belah ketupat memiliki pola kuno yang rumit. Kata-kata, Sealing Dragon, terukir di depannya. Token emas itu memancarkan cahaya redup di kegelapan, memancarkan energi misterius dan kuno. Saat Zhong Liang hendak menggunakan token penyegel naga, sebuah suara tua terdengar di kepalanya. Zhong Liang, jangan terburu-buru menggunakan token penyegel naga. Segel pada pembuluh darah naga belum melemah. Itu hanya 4 pembuluh darah naga yang semuanya terbangun. Penguasa kota-kota penyegel naga sedikit terkejut. Jelas sekali, suara yang dia dengar di kepalanya adalah sebuah kejutan besar. Ekspresinya berubah menjadi penuh rasa hormat ketika dia berkata, "Kakek buyut, kamu mengatakan bahwa pembuluh darah naga telah bangkit. Maksudmu?" Itu benar. Salah satu dari 2 orang ini adalah naga sejati tingkat raja. Dia ditakdirkan untuk menguasai 9 pembuluh darah naga. Apakah kamu tidak mendengar betapa mendesaknya auman naga itu? Zhong Liang berpikir keras. Tiba-tiba, dia tampak seperti tercerahkan saat dia menyimpan token penyegel naga. Jadi, itulah alasannya. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Pada saat yang sama, di ibu kota kekaisaran dari 5 negara besar yang berjarak beberapa ribu kilometer jauhnya, auman naga yang keras juga datang dari masing-masing segel yang menekan pembuluh darah naga. 9 pembuluh darah naga meraung bersama, beresonansi satu sama lain. Suara itu menembus penghalang ruang angkasa dan berkumpul di kota penyegel naga, semakin memperparah getaran bumi. Di atas jurang, Xiao Chen sudah menghindar sejak lama. Saat dia melihat ke dalam jurang yang dalam, dia mengungkapkan ekspresi kecurigaan di wajahnya. Setelah beberapa waktu, raungan keras, yang berisi Dragon Might yang tak terbatas, perlahan menghilang. Seluruh Wind Cloud Arena berubah damai sekali lagi. Itu pasti Dragon Might sebelumnya. Pembuluh darah naga telah bangkit. Ini terlalu mengejutkan. Total ada 4 auman naga. Keempat Vena naga telah terbangun.
Dari dua orang ini, salah satunya pasti naga sejati tingkat raja. Kamu salah dengar. Ada 9 auman naga, bukan 4. Hanya naga sejati tingkat raja yang bisa menyebabkan keributan sebesar ini. Catatan TL, saya tidak terlalu yakin bagaimana peringkat benda naga sejati ini tetapi berdasarkan bab sebelumnya, ini adalah salah satu sistem peringkat untuk harta karun rahasia, yang mana itu adalah kaisar lebih besar dari raja lebih besar dari roh. Dari paragraf sebelumnya, sepertinya peringkat raja lebih rendah dari raja, yang berbeda dengan sistem alam budidaya. Sistem lain untuk menentukan peringkat harta karun rahasia adalah tingkat superior, medial, dan inferior. Memerintah 9 pembuluh darah naga, naga sejati tingkat raja, ini akan menempatkannya pada level yang sama dengan Kaisar Guntur. Mungkin saja salah satu dari mereka bisa menjadi Kaisar Guntur berikutnya. Ketika penonton memahami apa yang sedang terjadi, mereka menjadi tenang dan tentu saja rasa takut di hati mereka lenyap. Tatapan mereka terhadap Xiao Chen dan Chu Chaoyun menjadi semakin tajam. Siapakah Kaisar Guntur? Dia adalah kaisar bela diri terkuat setelah benua Tianwu runtuh. Dia tak tertandingi di zamannya. Bahkan di dunia Kunlun, di mana terdapat banyak kaisar bela diri, peringkatnya masih sangat tinggi. Kaisar Guntur adalah satu-satunya ahli dari benua Tianwu yang berhasil memantapkan dirinya di alam Kunlun sejak 9 naga melarikan diri dan Vena roh menjadi liar. Di benua Tianwu, Kaisar Guntur adalah sebuah legenda, kisahnya telah diwariskan selama berabad-abad. Sekarang, mungkin saja karakter lain seperti Kaisar Guntur akan lahir di sini. Memegang pedangnya dengan satu tangan, Chu Chaoyun tersenyum lembut dan berkata, "Aku lupa memberitahumu. Tidak ada teknik bela diri peringkat bumi yang dapat mematahkan pertahanan cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan, bahkan siklus musim pun tidak." Dengan senyuman tipis, Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, "Saya yakin bisa mengalahkanmu. Tentu saja, saya tidak mengatakan sesuatu secara sembarangan. Berusaha sekuat tenaga dan lakukan gerakanmu." Tanpa Chu Chaoyun mengatakan apapun, cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Lalu, dia mengarahkan pedangnya ke langit. Suara ilahi datang dari atas. Itu adalah bahasa para dewa, yang mengandung kekuatan ilahi kuno. Itu menyebar ke segala arah, memberikan tekanan yang luar biasa pada orang-orang. Siu, sinar melingkar cahaya keemasan turun dari langit, membungkus Chu Chaoyun di dalamnya. Cahaya itu langsung memadat. Kekuatan ilahi mengalir ke seluruh cahaya, membuat berkas cahaya tampak seperti pilar kuno yang akan menopang langit hingga akhir zaman. Chu Chaoyun, yang berada dalam sorotan cahaya, tidak bertahan secara pasif. Dia meraung dan mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya. Sinar cahaya padat yang mengandung kekuatan ilahi yang menghubungkan langit dan tanah tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang besar yang tak tertandingi, yang mampu menebang langit dan menghancurkan bumi. Saya tidak pernah mengatakan bahwa cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan hanya untuk pertahanan. Sudah waktunya kamu kalah. Chu Chaoyun menatap Xiao Chen dengan dingin. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan keberuntungan naga sejati tingkat raja. Sebelumnya, ini sudah merupakan teknik bela diri defensif yang sangat kuat. Tidak disangka itu bisa digunakan untuk menyerang juga. Ini terlalu menantang surga. Serangan mengejutkan ini merobek ruang menjadi potongan-potongan kecil seperti sepotong kain. Setiap orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka, mereka tidak menyangka hal seperti itu mungkin terjadi. Ketika cahaya pedang meredup, Xiao Chen tampak kecil jika dibandingkan, seekor semut yang akan segera mati tergencet. Xiao Chen, yang telah memegang pedangnya dengan satu tangan, segera meletakkan tangan kirinya di gagang pedang itu juga. Mempertahankan ekspresi tenang, dia menjawab, "Memang benar, teknik bela diri peringkat bumi tidak dapat memecahkan ini. Sayangnya, saya tidak akan menggunakan teknik bela diri peringkat bumi." Dia mulai mengedarkan energinya untuk teknik bela diri peringkat surga yang eksklusif untuk roh bela diri naga Azure, tebasan penakluk naga, sebagai persiapan untuk melaksanakan gerakan pertamanya, kembalinya naga Azure. Lautan tak terbatas muncul di belakang Xiao Chen. Laut ini bahkan lebih luas dari apa yang terwujud dalam kondisi perairan Suanyuan Santian. Air laut biru langit memenuhi ruang sejauh mata memandang, membentang hingga cakrawala. Fenomena misterius tersebut memberikan kesan bahwa laut membanjiri langit dan bumi. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengeksekusi Cycle of Seasons untuk berbenturan langsung dengan cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan. Mengapa dia mewujudkan lautan? Memang, dengan teknik bela diri yang kuat seperti cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan, jika dia menggunakan siklus musim, dia mungkin masih bisa bertahan.
Jika dia tidak menggunakannya, bukankah itu berarti mencari kematian? Para penggarap di tribun penonton tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mereka semua terkejut ketika mendiskusikan langkah Xiao Chen. Orang-orang dari paviliun Sabat Surgawi semuanya merasa jantung mereka berdebar kencang. Pada saat genting ini, bagaimana Xiao Chen bisa begitu terburu nafsu? Shen Manjun, yang selama ini diam, mengerutkan keningnya. Tiba-tiba, dia memberitahu Jiang Qi dan yang lainnya, yang ada di sekitarnya, Xiao Chen mungkin akan terluka parah nanti, atau dia mungkin akan langsung mati. Saya siap mengambil tindakan terlebih dahulu untuk menyelamatkannya. Ekspresi Jiang Qi berubah drastis saat dia bertanya, serius. Shen Manjun menghela nafas sedikit dan berkata, Chu Chaoyun itu menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kondisi cahayanya menjadi keinginan cahaya untuk waktu yang singkat. Apakah aku bisa menyelamatkan Xiao Chen atau tidak, masih belum pasti. Saat keduanya berkomunikasi dengan cepat, cahaya pedang yang menantang surga yang membentang ke langit menyapu. Ruang angkasa hancur dan retakan menyebar kemana-mana. Cahaya pedang membelah malam yang gelap menjadi beberapa bagian, mengubah ruang menjadi kacau. Xiao Chen tetap tenang. Pada saat kritis ini, dia tidak panik. Dia hanya terus-menerus mengirimkan kristal esens ke dalam tubuhnya, mempertahankan lautan luas dan tak berujung itu. Kembalinya naga Azure. Ketika cahaya pedang yang mengejutkan itu berjarak kurang dari 100 meter dari Xiao Chen, aura yang dia simpan selama ini meledak dengan suara gemuruh yang keras. Bang, 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 suara ledakan air terdengar dari belakang Xiao Chen. 3.000 pilar air melesat ke langit. Setiap pilar mengandung energi tak terbatas yang menembus 3.000 lubang di angkasa. Setelah ledakan dari semua ledakan menyatu, langit biru menjadi tenang. Saat ini, langit dan bumi terdiam. Siulan cahaya pedang, deru angin kencang, diskusi orang banyak, anehnya semuanya menjadi sunyi. Di dunia tanpa suara ini, auman naga yang jelas dan keras tiba-tiba bergema. Seekor Azure Dragon melompat keluar dari laut sebelum Xiao Chen, dan Dragon Might yang mengerikan membanjiri Wind Cloud Arena. Tanpa diduga, Dragon Might ini tidak lebih lemah dari Dragon Veins. Naga, tersembunyi di jurang yang dalam, Raja Empat Lautan, juga disebut penguasa langit, bisa terbang ke 9 langit. Itu bisa memanggil angin dan meminta hujan. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Seekor harimau ganas dirugikan di dataran, Azure Dragon dirugikan di perairan dangkal. Suatu hari, air naga akan memerintahkan sungai mengalir secara terbalik. Saat angin dan awan kembali lagi, naga Azure akan meledak keluar dari laut. Teknik bela diri peringkat surga. Ini adalah teknik bela diri peringkat surga. Para penggarap di tribun penonton semuanya berteriak serempak. Mereka semua berdiri, tatapan mereka penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka Xiao Chen akan menggunakan teknik bela diri peringkat surga ketika dia hanya setengah langkah raja bela diri. Langkahnya benar-benar melampaui ekspektasi semua orang. Shen Manjun, yang awalnya bersiap untuk bergerak, memasang ekspresi kaget di wajahnya yang agung. Dia bergumam, anak ini, pertemuan kebetulan macam apa yang sebenarnya dia alami. Lunar Shadow Sabre yang hitam pekat meledak dengan cahaya pedang yang sangat panjang. Cahayanya memadat, dipenuhi dengan Dragon Might yang tak terbatas. Mengendarai Azure Dragon, Xiao Chen yang diam melayang ke udara. Saat naga itu mengaum dan orang banyak menyaksikan, dia mengayunkan cahaya pedang yang sangat besar. Bang, bang, kembalinya naga Azure versus cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan. Cahaya pedang versus cahaya pedang. Kekuatan naga versus kekuatan ilahi. Energi dahsyat yang tak terbayangkan langsung meledak. Ruang hancur di sekitarnya runtuh seperti daun-daun berguguran, seluruh Wind Cloud Arena dipenuhi celah spasial di berbagai arah. Kedua lampu senjata itu saling mendorong dengan kuat. Raungan naga dan suara dewa menjadi cincin cahaya biru dan emas yang menyebar seperti riak ke segala arah. Naga dan dewa bentrok. Suara besar bergema di seluruh negeri, menyiksa para petani dengan budidaya rendah. Mereka semua mengedarkan esensi mereka untuk melindungi mata mereka atau bekerja sama dalam kelompok untuk melawan kedua energi tersebut. Kabisa. Dua lampu senjata padat itu retak dan pecah menjadi beberapa ribu berkas cahaya. Kedua belas tetua marsial monark di bawah mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mereka semua melakukan gerakan terbaik mereka, berkedip-kedip dan menangkis sinar-sinar ini. Ledakan cahaya yang hebat meledak. Saat itu juga, langit malam dipenuhi ribuan sinar ungu dan merah, itu tampak seindah kembang api. Namun, para pembudidaya di bawah semuanya memucat.
Mereka dengan cepat memasang perisai esens untuk melindungi diri mereka sendiri, mengetahui bahwa benda indah ini dapat dengan mudah merenggut nyawa seorang martial saint. Di langit malam yang cemerlang, di tengah badai, Xiao Chen dan Chu Chaoyun memucat. Senjata mereka saling dorong, tidak ada yang menyerah. Darah keluar dari sudut bibir Chu Chaoyun. Menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, dia menekan pedang Xiao Chen, memaksa Xiao Chen bergerak kembali ke udara. Bibir Chu Chaoyun melengkung membentuk senyuman lembut. Pasti sangat menyiksa untuk secara paksa mengeksekusi teknik bela diri peringkat surga. Jika Anda berhenti sekarang, Anda mungkin bisa menyelamatkan diri. Keadaan cahayaku sudah berubah menjadi keinginan cahaya. Anda pasti akan pingsan sebelum saya melakukannya. Bahkan jika kamu bertahan, yang kamu rasakan hanyalah kekalahan. Efek samping dari pelaksanaan Return of the Azure Dragon sudah mulai terlihat pada saat ini. Seluruh tubuh Xiao Chen tampak seperti seseorang sedang menyerangnya dengan pisau. Ribuan luka kecil berdarah menutupi kulitnya. Kekuatan Chu Chaoyun telah melampaui ekspektasi Xiao Chen. Di luar dugaan, Return of the Azure Dragon gagal langsung mengalahkan lawannya. Kata-kata Chu Chaoyun tampak menghipnotis. Sebaiknya aku mengakui kekalahan dan melupakan rasa sakit yang terasa seperti ribuan anak panah menusuk jantung. Tidak, aku tidak bisa. Lawanku dengan paksa menaikkan status cahayanya ke kehendak cahaya. Bagaimana rasa sakit yang dia alami bisa berkurang dibandingkan rasa sakitku? Selama pedangku ada di tanganku, aku tidak akan pernah menyerah. Xiao Chen mengatupkan giginya dan menderita dalam diam. Azure Dragon di bawah Xiao Chen merasakan keinginannya. Ia meraung keras, dan auranya yang berkurang melonjak sekali lagi. Itu menghentikan Xiao Chen untuk mundur, dan ledakan kekuatan tak terduga melewati pedangnya. Jangan pernah mengaku kalah, meski terjebak di pantai tanpa air, diejek dunia dengan tatapan dingin, dipermalukan baik tua maupun muda. Jangan pernah putus asa dalam hatimu, karena kamu adalah manusia naga. Namun, cacing tetaplah cacing. Tidak peduli seberapa kuatnya, dia tidak akan pernah menjadi naga. Saat air pasang naik, naga itu akhirnya akan terbang ke langit. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Jangan pernah mengakui kekalahan. Jadi inilah arti sebenarnya dari kembalinya naga Azure. Hanya dengan memahami esensi sebenarnya dari gerakan ini dia bisa mengeluarkan kekuatan terbesar dari kembalinya naga Azure. Kalau tidak, dia hanya akan menggaruk permukaannya saja. Cahaya pedang yang sangat panjang terbentuk pada Lunar Shadow Sabre lagi. Sebuah gerakan dalam sebuah gerakan, sebuah pedang di dalam sebuah pedang. Xiao Chen tertawa pelan dan berkata, Chu Chaoyun, kaulah yang akan dikalahkan. Dengan semburan pemahaman, angin dan awan bangkit kembali. Cahaya pedang yang berkumpul kembali setidaknya 3 kali lebih kuat dari yang awal. Auranya luar biasa, luas, dan tanpa akhir. Ekspresi riang Chu Chaoyun yang konsisten tiba-tiba berubah. Bang! Xiao Chen mendesak ke depan, memegang pedangnya dengan kedua tangan. Azure Dragon meraung, dan cahaya keemasan pada pedang Chu Chaoyun pecah seperti cabang layu yang jatuh dari pohon. Cahaya keemasan yang pecah jatuh ke tanah seperti hujan. Penyebaran pecahan cahaya keemasan terlalu besar. Kedua belas tetua martial monark tidak dapat memblokir mereka semua. Sebagian cahaya keemasan jatuh ke arah tribun penonton. Para penggarap di bawah segera melompat, melarikan diri ke segala arah. Gemuruh. Pecahan-pecahan itu menggali lubang yang dalam dan mendarat di tribun penonton di luar Wind Cloud Platform. Pemandangan itu mengejutkan. Saya akan mengalahkanmu. Xiao Chen berteriak, dan cahaya pedang terbang menuju Chu Chaoyun yang jatuh. Bang! Chu Chaoyun tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia memuntahkan seteguk darah dan melayang ke tanah seperti kapas yang lepas. Cahaya di sekitar tubuhnya berubah menjadi 10.000 berkas cahaya keemasan, dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Ini adalah cahaya terakhir Chu Chaoyun yang menciptakan lautan cahaya di langit malam. Dia seperti dewa yang jatuh, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Wajah tampannya dipenuhi kesepian yang tak bisa dipahami. Saat Chu Chaoyun jatuh, kekuatan ilahi menghilang, cahaya meninggalkannya sepenuhnya. Chu Chaoyun yang seperti dewa akhirnya menjadi manusia biasa. Chu Chaoyun menatap Xiao Chen. Api emas berkobar dengan ganas di kedalaman matanya. Namun, pada saat-saat terakhir, dia menyerah pada perlawanan lebih lanjut. Api emas di matanya menghilang saat dia terus melayang ke bawah. Saat Chu Chaoyun melepaskan api surgawi, itu akan mengungkap identitas aslinya. Selain itu, dia hanya memiliki 1/10 dari api surgawi, mungkin tidak cukup untuk mengalahkan Xiao Chen, yang auranya sedang berkembang saat ini. Ceritanya baru saja dimulai,
tapi kesimpulannya sudah ditentukan oleh takdir sejak lama. Hanya saja prosesnya berbeda dari yang saya harapkan. Kedua belas raja bela diri bekerja sama dan menghancurkan sisa cahaya keemasan, menciptakan banyak percikan api. Chu Chaoyun menutup matanya saat dia menghilang ke dalam pemandangan malam yang dipenuhi percikan api. Naga emas Xiao Chen dengan cepat bergegas menuju naga emas Chu Chaoyun dan mengambil sebagian darinya. Setelah ditelan, naga emas Xiao Chen akhirnya mencapai 30 meter. Naga emas setinggi 30 meter itu bersinar. Lapisan sisik emas dengan cepat tumbuh di tubuh naga, dan tanduk muncul di kepalanya. Sepertinya itu menjadi hidup. Siu, siu, siu. Keempat pembuluh darah naga yang tersegel di bawah Wind Cloud Arena masing-masing mengirimkan untaian naga ki emas ke arah naga emas sepanjang 30 meter. Pada saat yang sama, retakan yang tidak terkendali terbuka pada segel yang menekan pembuluh darah naga di 5 negara besar. Mereka masing-masing mengirimkan seuntai naga ki emas, yang melewati ruang angkasa, menuju naga emas di atas Xiao Chen. Ketika 9 helai naga emas ki memasuki naga emas Xiao Chen, ia menjadi sangat cemerlang, menjadi sama mempesona seperti matahari di pemandangan malam. Raungan naga bergema, dan kekuatan naga raja naga membanjiri Wind Cloud Arena. Para kultivator yang lebih lemah di bawah ini merasakan ketakutan tertentu di hati mereka meliputi tubuh mereka. Ketika orang banyak melihat kekuatan naga emas menyebar tanpa jeda, mereka semua berteriak, sisik emas menutupi tubuhnya, dan tanduk tumbuh di kepalanya. Menundukkan 9 naga, menghilangkan keberuntungan bahkan dari berbagai istana kerajaan. Itu memang naga sejati tingkat raja. Semua orang menatap ke arah pendekar pedang berjubah putih di langit malam, naga sejati tingkat raja. Ini adalah bakat yang bisa melampaui Kaisar Guntur. Karakter utama Sky Dome Realm pada zaman ini akhirnya lahir. Semua jenius lainnya, Baiki, Sima Lingxuan, Yue Chenxi, Suan Yuan Zantian, Liu Xiaoyun, Gong Yangyu, dan banyak lainnya, mengungkapkan ekspresi suram. Jika ini bukan zaman para jenius, mereka pastilah karakter utama. Sayangnya, di dunia besar ini, ketika membandingkan diri sendiri dengan bakat seperti Xiao Chen, bahkan orang jenius yang lebih kuat pun tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan. Jumlah orang jenius bagaikan lautan tak terbatas yang membentang di cakrawala, tak terbatas dan tak terhitung. Pahlawan memenuhi daratan seperti bintang memenuhi langit. Ini adalah usia terbaik dan juga usia terburuk, karena hanya ada satu karakter utama di setiap zaman. Efek samping dari pelaksanaan Return of the Azure Dragon telah terwujud sepenuhnya. Xiao Chen, yang berada di udara, merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Tulangnya mengeluarkan suara retak, dan kulitnya pecah. Wajahnya sangat menakutkan. Bertahanlah sedikit lagi. Dengan naga sejati, semua lukamu akan segera sembuh. Di dalam Lunar Shadow Sabre, Ao Jiao mengepalkan tangan mungilnya dengan erat. Wajah cantiknya penuh kecemasan, tapi dia masih mengatakan sesuatu untuk menyemangati Xiao Chen. Dulu ketika Xiao Chen berada di luar kota penyegelan naga, dia bertanya pada Ao Jiao apakah dia bisa mengeksekusi kembalinya naga Azure sekali lagi sebelum maju ke Raja Bela Diri. Jawaban yang diberikan Ao Jiao saat itu, ya. Namun, prasyaratnya adalah itu harus menjadi langkah terakhir dalam pertandingan terakhir Xiao Chen. Dengan naga sejati setinggi 30 meter, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia akan dapat pulih secara instan. Hal ini juga terjadi pada Kaisar Guntur di masa lalu. Tetap saja jika Xiao Chen gagal, tidak hanya dia akan disakiti oleh lawannya, tapi setelah secara paksa mengeksekusi Return of the Azure Dragon 3 kali dalam hidupnya, bahkan tubuh yang lebih kuat pun akan hancur. Saat ini, orang luar hanya bisa melihat kemegahan dan kemuliaan Xiao Chen. Mereka tidak melihat harga yang dia bayarkan atau usaha yang telah dia lakukan. Ketika Xiao Chen masih muda, dia sering diolok-olok dan dilirik dingin. Ketika dia berada di luar kota air putih, klan bangsawan dari negara Qin besar memberikan hadiah padanya. Dia berkultivasi dengan pahit saat berada di puncak Qingyun dan melewati banyak ujian di Menara Desolate kuno. Dia membenamkan dirinya dalam pembantaian tanpa akhir di Deep Sea Battlefield. Akhirnya, di pertandingan terakhir ini, dia mempertaruhkan nyawanya pada gerakan mematikan ini. Xiao Chen adalah pendekar berjubah putih yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Dia menyembunyikan harga dirinya di dalam hatinya dan mengambil langkah demi langkah. Dia mengalami kepahitan dan penderitaan dunia, menanggung kesepian yang tak terbatas. Setelah tertinggal 16 tahun dari orang lain, Xiao Chen akhirnya naik ke puncak alam kubah langit.
Naga sejati tingkat raja sepanjang 30 meter dengan 2 tanduk dan tubuh penuh sisik emas meraung. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki lautan kesadaran Xiao Chen melalui dahinya. Hua, tiba-tiba, aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalam tubuh Xiao Chen, dengan cepat memperbaiki luka-lukanya. Dengan bantuan cahaya keemasan, semua luka luar dan dalam, termasuk yang tersembunyi, langsung sembuh. Rasa nyaman yang luar biasa ini tak terlukiskan. Xiao Chen merasa terlahir kembali. Semua bekas luka dan luka di kulitnya lenyap. Wajahnya bersinar dengan kesehatan sekali lagi, tanpa sedikit pun rasa lelah atau letih. Yang paling penting adalah, dengan penyembuhan cahaya keemasan ini, Xiao Chen merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat lagi. Dia sekarang mencapai puncak lapisan kelima seni tempering tubuh cakrawala. Secara misterius, dia memperoleh pemahaman baru tentang teknik bela diri yang dia ketahui. Akhirnya, semua cahaya keemasan ini berkumpul di pusaran Qi di dantian Xiao Chen. Kultivasinya berkembang pesat dari Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan kecil ke puncak Raja Bela Diri setengah langkah sempurna besar. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan. Dalam sekejap, naga sejati memberi banyak manfaat bagi Xiao Chen, meningkatkan budidayanya dengan jumlah yang setara dengan upaya setidaknya 2 tahun. Semuanya terjadi dalam satu tarikan napas. Perubahan situasi yang tiba-tiba terasa sangat aneh bahkan bagi Xiao Chen sendiri. Di dalam Lunar Shadow Sabre, Ao Jiao yang gugup menghela nafas lega. Dia tersenyum dan berkata, "Hehe, jangan terlalu kaget. Inilah manfaat naga sejati tingkat raja." Bahkan si Maling Xuan, juara kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, memperoleh kurang dari 20% dari apa yang Anda peroleh. Di antara juara kompetisi pemuda 5 negara yang tak terhitung jumlahnya, Anda dan Kaisar Guntur adalah yang kedua setelah Kaisar Agung Tianwu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum lembut dan menyarungkan pedangnya. Sosoknya melintas di udara, dan dia mendarat di hadapan delegasi paviliun Sabat Surgawi dengan semangat tinggi. Sen Manjun memandang Xiao Chen yang tidak terluka dan berseru dengan sangat terkejut, "Aneh, kenapa kamu tidak terluka sama sekali? Bahkan jika cahaya ilahi yang tidak dapat dipadamkan itu tidak melukaimu, pantulan dari gerakan terakhirmu seharusnya terjadi." Xiao Chen tidak menyembunyikan kebenaran. Dia menjelaskan manfaat naga sejati tingkat raja secara rinci kepada Sen Manjun. Setelah mendengarkannya, dia mengungkapkan ekspresi pengertian. Ketika Xiao Chen melihat sekeliling, dia menemukan yang lain memiliki ekspresi hormat di wajah mereka, tidak berani menatap matanya. Bahkan Jiangqi dan Raja Bela Diri setengah langkah lainnya tidak berani melakukannya. Hanya Sen Manjun yang tidak terpengaruh dan dapat berbicara dengannya secara alami. Di bawah baptisan naga sejati tingkat raja, tanda merah di dahi Xiao Chen telah kehilangan pesona iblisnya, hanya mempertahankan aura seorang raja yang tangguh. Auranya saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah memikirkannya sebentar, Xiao Chen mengerti apa yang terjadi. Dengan berpikir cepat, dia menarik seluruh aura raja yang dia pancarkan. Dengan naga sejati tingkat raja, Xiao Chen bisa mengendalikan auranya sesuka hatinya. Dia tidak perlu lagi memakai kain biru itu. Namun karena kebiasaannya, ia tetap mengeluarkan sehelai kain lagi dan mengikatkannya di keningnya, membuat dirinya terlihat sama seperti sebelumnya. Sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan kepada para tetua paviliun Sabat Surgawi, dia berkata, "Saya telah berhasil menjalankan misi saya." Xiao Chen memperoleh peringkat pertama untuk paviliun Sabat Surgawi. Baru sekarang semua orang menunjukkan senyuman tulus. Pada akhirnya, Xiao Chen tetap sama. Meski memperoleh gelar juara, ia tidak bersikap sombong di hadapan teman-teman dan orang yang lebih tua. Meskipun dia tampak agak jauh, dia tetap memperhatikan etika dan kesopanan. Jiangqi tertawa keras dan berkata, "Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Kami akan merayakannya lagi ketika kami kembali ke paviliun Sabre Surgawi. Kediaman Raja Kota akan menerbitkan peringkat naga sejati dalam 3 hari. Anda mungkin akan menjadi sangat sibuk setelah itu. Ayo kembali dan istirahat dulu." Xiao Chen telah bertarung dari fajar hingga malam. Semua orang juga agak lelah. Mereka semua memberi selamat kepada Xiao Chen sebelum bersiap untuk kembali. Penonton lainnya terus mendiskusikan pertandingan tersebut. Emosi mereka yang melonjak tidak akan tenang bahkan setelah beberapa waktu berlalu. Namun, setiap jamuan makan pada akhirnya akan berakhir. Sejak kompetisi pemuda 5 negara selesai, sudah waktunya untuk kembali. Hu Qi, saat semua orang bersiap untuk pergi,
awan tebal yang tidak pernah tersebar jauh di atas kota penyegel naga tiba-tiba terbelah. Cahaya putih lembut datang dari langit, menerangi seluruh kota penyegel naga seterang siang hari. Pemandangan malam benar-benar hilang. Sebuah kapal giok putih yang megah dengan kemegahan luar biasa muncul di hadapan semua orang di tengah musik surgawi. Saat kapal giok putih turun, titik cahaya warna-warni melayang seperti kepingan salju. Para penggarap yang bersiap untuk pergi semuanya berhenti. Setelah hening beberapa saat, seseorang berteriak dengan semangat, ini adalah tanda-tanda keberuntungan. Tanda-tanda keberuntungan memenuhi langit. Utusan dari alam Kunlun pasti ada di kapal giok. Huci, Huci. Pada saat itu, banyak sekali sosok yang melayang ke udara. Mereka dengan bersemangat menuju tanda-tanda keberuntungan yang jatuh dari langit. Tanda-tanda keberuntungan ini penuh dengan energi spiritual murni. Terlebih lagi, mereka berasal dari daratan Kunlun. Semakin banyak yang bisa mereka peroleh, semakin besar pula peningkatan budidaya mereka. Seorang lelaki tampan dengan pakaian bersulam berdiri di haluan kapal. Dia tampak berusia tidak lebih dari 24 tahun, tampak menawan dan anggun serta memancarkan aura bermartabat. Kombinasi tersebut membangkitkan pesona yang tak terbatas bahkan ketika pria ini hanya berdiri diam di sana. Ketika pria tampan ini melihat kerumunan di bawah bergegas dengan panik untuk mendapatkan tanda-tanda keberuntungan, dia mengungkapkan senyuman mengejek. Dia berkata dengan acuh tak acuh, itu hanyalah cahaya seukuran butiran, dan mereka sudah berperilaku seperti ini. Tidak heran jika alam kubah langit berada di peringkat terbawah dari 3.000 alam besar. Siu, sesosok tiba-tiba muncul, bergerak dari jarak 1 kilometer ke haluan kapal dalam sekejap. Itu adalah penguasa kota-kota penyegel naga, Zongliang. Zongliang melirik pria dengan pakaian bersulam dan merasa bahwa dia masih terlalu muda. Dia berkata dengan ragu, Anda adalah utusan penyambutan yang dikirim oleh Istana Dewa Bela Diri. Tidak sembarang orang bisa menjadi utusan penyambutan. Hanya dengan perjalanan sederhana, mereka akan mendapat imbalan yang relatif tinggi. Jika mereka mendatangkan seorang super jenius, mereka dapat menerima manfaat yang tak terbayangkan. Pria dengan pakaian bersulam sedikit mengangguk. Meskipun ia hanya seorang raja bela diri kelas rendah, ia tidak menunjukkan rasa hormat kepada puncak raja bela diri Zongliang. Dia berkata dengan lembut, saya hampir tidak merasakan kehadiran raja bela diri manapun. Sepertinya Sky Dome Realm sama seperti sebelumnya. Saya akan memberi Anda waktu 3 bulan. Keterlambatan tidak dapat diterima. Zongliang tidak buru-buru membantah perkataan pihak lain. Sedikit mengernyit, dia keberatan, menurut aturan di masa lalu, bukankah kita seharusnya punya waktu setengah tahun? Setelah peserta memperoleh keberuntungan, efeknya tidak langsung terlihat. Jadi, sebelum pergi ke alam atas, mereka biasanya menerima waktu setengah tahun untuk memaksimalkan efek keberuntungan. Istana Dewa Bela Diri mengelola lebih dari 600 alam besar. Setiap wilayah akan memiliki beberapa orang jenius. Dengan begitu banyak orang jenius selain para jenius di dunia Kunlun, intensitas kompetisinya pun sangat mudah untuk dibayangkan. Hanya dengan meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya sebelum pergi ke alam atas seseorang dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan memiliki hak untuk memilih. 3 bulan tidak cukup untuk memunculkan efek keberuntungan sepenuhnya. Itu sebabnya Zongliang menanyakan pertanyaan ini. Pria dengan pakaian bersulam menjawab dengan tidak sabar, apakah alam kubah langit yang tidak penting ini cukup layak untuk saya tunggu setengah tahun? Hahaha, Wan Feng, kali ini kamu salah menilai. Keberuntungan alam kubah langit kini telah berubah total. Mereka menghasilkan seorang jenius naga sejati tingkat raja. Tawa yang berani datang dari palka kapal ketika seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar. Ekspresi pria berbaju bordir berubah. Dia berkata dengan kaget, Tuan, Istana Dewa Bela Diri mengendalikan lebih dari 600 alam besar. Dalam 5.000 tahun terakhir, belum ada 10 naga sejati tingkat raja. Bagaimana alam kubah langit bisa menghasilkan naga sejati tingkat raja? Orang tua berambut putih itu tertawa, haha. Alam kubah langit ini memang luar biasa. Di zaman besar sebelumnya, mereka menghasilkan Kaisar Guntur. Selain itu, jika Anda memeriksa akar Anda dengan cermat, Anda juga akan menemukannya di alam kubah langit ini. Jangan meremehkan alam kubah langit ini. Melakukan hal itu mungkin akan merugikan Anda di masa depan. Tentu saja, Wan Feng tidak percaya. Hubungan macam apa yang dia miliki dengan alam kubah langit yang tidak berarti ini. Namun, lelaki tua ini adalah tuannya. Kekuatan tuannya sungguh tak terduga. Bahkan di daratan Kunlun, pangkatnya cukup tinggi.
Wan Feng mendapatkan peran sebagai utusan penyambutan kali ini dengan bantuan lelaki tua ini, jadi dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Orang tua berambut putih itu menghampiri dan menepuk bahu Zhong Liang dan tersenyum. Dia berkata, "Ayo pergi. Bawa aku menemui kakek buyutmu. Saya belum pernah melihat orang tua itu selama beberapa abad." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu dengan santai melambaikan tangannya, dan terowongan spasial yang gelap gulita muncul. Dia melompat ke dalamnya, memimpin jalan menuju Zhong Liang. Ketika terowongan spasial mulai menutup perlahan, keduanya sudah muncul 1 kilometer jauhnya. Melihat sekilas ke bawah, Wan Feng melihat beberapa petani berebut tanda-tanda keberuntungan. Dia mengungkapkan ekspresi menghina dan kembali ke palka kapal. Pada saat ini, Xiao Chen, yang berada di tanah, juga mengalihkan pandangannya dari kapal giok. Sebuah penghalang di sekitar kapal giok mencegahnya mendengarkan percakapan dengan sense spiritualnya. Namun, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi wajah Wan Feng. Xiao Chen merasa jijik di hatinya. Kemudian, dia menoleh ke arah Jiangqi dan berkata, "Tetua pertama, tanda-tanda keberuntungan ini tidak berguna bagi saya. Aku akan kembali dulu." Jiangqi mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu, pergilah. Bagaimanapun, Anda tidak memiliki cara untuk bertemu dengan utusan dari alam atas untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda ketika saya menerima berita apapun." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen sedang berlatih teknik pedangnya sendirian di halaman yang elegan, mencerna semua yang dia pahami selama serangkaian pertempuran sengit yang panjang. Dalam 140 pertandingan ini, Xiao Chen bertemu dengan berbagai macam lawan. Terlepas dari kekuatan lawannya, selama mereka memiliki sesuatu yang menarik, dia akan mengingatnya. Teknik pedang bayangan darah dari gerbang pedang ilahi, langit dan bumi abadi milik Gong Yangyu, teknik pedang pembuluh darah bumi milik Lin Fei, dan teknik pedang pembuluh darah kuno dan tak berakhir hingga akhir zaman karya Xuanyuan Zantian, teknik bela diri seperti itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Dengan membandingkannya dengan teknik bela diri miliknya, Xiao Chen dapat menemukan kekurangan di dalamnya. Merenungkan semua ini sangat bermanfaat baginya. Dari awal kompetisi pemuda 5 negara hingga akhir, tujuan Xiao Chen selalu jelas, mengikuti jejak Kaisar Guntur, mendaki ke puncak ilmu bela diri. Jalannya masih panjang, masih ada banyak ahli di alam Kunlun yang bisa dia tantang. Siapa yang mengalahkan Kaisar Guntur ketika dia berada di alam Kunlun? Eksistensi macam apa yang dimiliki 3 tanah suci di sana? Apakah leluhur klan Xiao adalah salah satu tanah suci? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab oleh Xiao Chen. Namun, memecahkan misteri ini tidak mungkin dilakukan dengan kekuatannya saat ini. Dia harus bekerja keras terus-menerus, dia tidak bisa beristirahat sejenak. Potongan bayangan guntur. Xiao Chen berteriak dan mengambil 7 langkah di halaman besar. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebuah bayangan akan muncul. Ketika masing-masing bayangan menyerang, ekspresi mereka berbeda, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, kegelisahan. Listrik merah melonjak di sekitar pedang, dan niat membunuh yang dingin terlihat di tengah hiruk-pikuk. Jika diamati lebih dekat, Thunder Shadow Chop memiliki banyak kesamaan dengan langit dan bumi abadi milik Gong Yangyu, tetapi juga memiliki banyak perbedaan. Langit dan bumi abadi Gong Yangyu tidak menyatu dalam kondisinya. Adapun langkah Xiao Chen, dia tidak hanya menggabungkan kedua kondisinya, tetapi dia juga menambahkan pemahamannya. Dia memasukkan keadaan psikologis dan menggunakan keadaan yang berbeda untuk setiap serangan. 7 langkah, 7 serangan. Setiap serangan memberikan perasaan yang berbeda. Jika Gong Yangyu ada di sini, dia akan sangat terkejut hingga rahangnya menyentuh tanah. Memiliki 7 jurus dalam 7 langkah sudah membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Sekarang, Xiao Chen telah memasukkan 2 keadaan ke dalam setiap serangan, dan semuanya memiliki keadaan psikologis yang berbeda. Iblis adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan bakat yang dapat mengembangkan teknik bela diri ini. Puci. 7 bayangan setelahnya bergabung, lalu Xiao Chen menyerang ruang kosong. Ruang tak berbentuk itu tampak seperti dinding tak kasat mata. Dengan suara keras, cahaya pedang merobeknya menjadi 2. Cukup puas dengan kekuatan serangan ini, Xiao Chen tersenyum tipis dan menyarungkan pedangnya. Teknik bela diri ini adalah Thunder Shadow Chop yang dipahami Xiao Chen dari Gong Yangyu. Dia hanya menggunakan setengah esensnya tanpa memadatkannya. Meski begitu, ia berhasil mencapai kekuatan seperti itu, merobek ruang menjadi 2, sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin dilakukannya. Jiangqi,
yang baru saja bergegas ke pintu masuk halaman, secara kebetulan melihat pemandangan ini dan terkejut. Dia berpikir dalam hati, Xiao Chen ini menjadi semakin tak terduga. Xiao Chen sudah lama merasakan kehadiran Jiang Qi. Dia menyeka keringat di dahinya dan berjalan mendekat. Elder pertama, apakah Anda memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan saya? Jiang Qi memulihkan akalnya dan tersenyum. Dia menjawab, ya, izinkan saya memberitahu Anda lebih banyak tentang masalah pergi ke alam Kunlun terlebih dahulu. Kali ini, 20 teratas dalam peringkat naga sejati memenuhi syarat untuk masuk ke alam atas. Setelah berkultivasi selama setengah tahun, mereka dapat mengikuti utusan tersebut ke alam Kunlun. Dengan ekspresi bijaksana di matanya, Xiao Chen bergumam di dalam hatinya, hanya ada setengah tahun. Saya ingin tahu apakah saya bisa menerobos ke Martial Monarch. Sekarang, meskipun Xiao Chen hanya selangkah lagi dari Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan, dia yakin bahwa dia masih jauh dari itu. Dia belum merasakan esensnya menemui hambatan. Kemudian, Jiang Qi mengeluarkan beberapa barang dan berkata, ini adalah daftar peringkat naga sejati. Anda bisa membaca dengan teliti. Sisanya adalah undangan dari 10 sekte besar bangsa jin besar. Selain paviliun bulan jahat, 9 sekte besar lainnya terus meminta untuk bertemu dengan Anda. Banyak sekali orang datang menemui Xiao Chen selama 3 hari terakhir. Jiang Qi segera menolak semua undangan kecuali undangan dari 10 sekte besar. Jika Xiao Chen bertemu dengan semua orang yang datang, dia tidak akan mendapatkan kedamaian. Adapun paviliun bulan jahat, mereka memiliki dendam yang terlalu besar terhadap Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen adalah seorang jenius naga sejati tingkat raja, mereka tidak akan membungkuk untuk menemuinya. Namun, Xiao Chen tidak peduli dengan paviliun bulan jahat. Pertama, dia mengambil daftar peringkat naga sejati sebelum melihat sekilas undangan dari beberapa sekte besar. Dia tidak terburu-buru mengambilnya. Setelah berpikir sebentar, dia menerima yang dari sekte langit tertinggi. Adapun sekte lainnya, dia tidak punya keinginan untuk melihatnya. Melihat Xiao Chen sudah menentukan pilihannya, Jiang Qi tidak berlama-lama. Setelah pergi, dia berbalik dan kembali. Daftar peringkat naga sejati berwarna merah dengan bahan emas timbul di sepanjang tepinya. Ada tulisan, peringkat naga sejati, tertulis di depannya. Xiao Chen membukanya untuk melihatnya. Tidak banyak kata di halaman pertama, hanya ilustrasi. Ilustrasi tersebut menggambarkan langit malam yang gelap. Di bawah langit malam berdiri sesosok tubuh berpakaian putih. Itu adalah Xiao Chen dan di atasnya ada naga emas setinggi 30 meter. Artis yang bertanggung jawab memiliki keterampilan yang hebat. Ia berhasil menggambar aura seorang raja yang dimiliki Xiao Chen saat itu, dan mereproduksi suasananya dengan sempurna. Jelas sekali bahwa sang seniman melukisnya dengan sangat hati-hati dan berusaha keras. Dia membalik ke halaman kedua, di mana daftar peringkat naga sejati memperkenalkan latar belakang dan sejarah Xiao Chen. Beberapa informasi publik cukup detail. Xiao Chen, juara kompetisi pemuda 5 negara saat ini, murid dari puncak Qingyun Paviliun Sabat Surgawi. Dia mendapatkan ketenaran di Paviliun Pedang Surgawi di mana dia mengalahkan murid-murid Tanah Suci dan murid-murid dari berbagai klan mulia bangsa Qin besar sendirian dalam pertempuran berturut-turut. Sejak itu, dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun dari generasi yang sama. Teknik pedangnya sangat bagus, dan bakatnya luar biasa. Dari babak penyisihan di awal kompetisi pemuda 5 negara, ia mempertahankan kemenangan beruntun, tidak pernah sekalipun merasakan kekalahan. Jenius sekte dan pewaris klan bangsawan semuanya jatuh di hadapannya. Dia menyandang julukan pendekar pedang berjubah putih. Xiao Chen tersenyum tipis dan melanjutkan membaca. Tentu saja, peringkat kedua adalah Chu Chaoyun. Jadi, dia melewatkan bagian itu untuk melihat siapa peringkat ketiga. Informasi di peringkat ketiga agak aneh. Itu mencantumkan Suan Yuan Zantian dan Sima Ling Xuan. Keduanya hanya kalah dalam 3 pertandingan. Karena poin mereka sama, mereka berdua diberi peringkat ketiga. Namun, hal ini tidak mengejutkan. Ada preseden dalam kompetisi pemuda 5 negara yang lalu. Selain juara, peringkat lainnya bisa memiliki banyak pemegang. Sedangkan untuk runner-up pertama kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya hanya menempati peringkat kelima. Mengikuti di belakang adalah Yue Chenxi dari Sekte Langit Tertinggi. Peringkat ketujuh adalah Wang Quan dan Li Tianhua. Peringkat Gong Yangyu dan Liu Xiaoyun cukup menarik. Ini persis sama dengan peringkat mereka sebelumnya, masing-masing ke-9 dan ke-10.
Melihat dengan cermat peringkat 10 besar, Xiao Chen mencatat bahwa monopoli 8 klan bangsawan atas 8 besar telah sepenuhnya dipatahkan. Xiao Chen dan Chu Chaoyun adalah kuda hitam terhebat di kompetisi pemuda 5 negara ini. Mereka berdua berasal dari sekte di negara Qin besar, namun mereka berhasil meraih 2 peringkat teratas dalam kompetisi ini. Setelah Xiao Chen melewati peringkat 10 besar, dia melihat daftar peringkat naga sejati memperkenalkan sisanya. Berbeda dengan perlakuan yang diterima 10 besar, di mana mereka memiliki 1 halaman lengkap untuk diri mereka sendiri, sisanya berbagi 1 halaman untuk 4 orang. Informasi yang diberikan juga tidak sedetail itu. Namun, meski begitu, setelah para pembudidaya dari berbagai tempat di dunia ini menyebarkan daftar peringkat naga sejati, para pembudidaya yang terdaftar di dalamnya akan mendapatkan ketenaran pada tingkat tertentu. Di masa depan, sebagian besar dari orang-orang ini akan menjadi tetua suatu sekte atau klan, atau pahlawan lokal. Daftar kecil nama ini secara praktis mencatat nama-nama orang yang mungkin mampu menghasilkan awan dengan 1 putaran tangan dan hujan dengan tangan lainnya di masa depan. Misalnya saja, Murong Chong. Dia menduduki peringkat 87. Jika dia menginginkannya, posisi Jiang Qi di Paviliun Pedang Surgawi tidak diragukan lagi akan menjadi miliknya di masa depan. Setelah mencatat peringkat Xiao Bai, Jin Dabao, dan teman-temannya yang lain, Xiao Chen menyimpan daftar peringkat naga sejati. Kemudian, dia memusatkan pandangannya pada undangan sekte langit tertinggi. Xiao Chen bisa menebak mengapa 10 sekte besar bangsa Jin besar datang mencarinya. 10 sekte besar bangsa Jin besar juga dikenal sebagai sekte super. Ada alasan penting mengenai hal ini. Sekte-sekte super ini bermarkas di daratan Kunlun. Sekte di benua Tianwu hanyalah sebuah cabang, yang digunakan untuk mencari orang-orang jenius untuk memperluas kekuatan sekte utama. Saat itu, di sebuah pulau kecil di Laut Dangkal Barat, penatua tertinggi dari sekte langit tertinggi telah mengirimi Xiao Chen undangan, memberinya medali langit cerah. Namun, saat itu, Xiao Chen tidak terburu-buru memilih pihak. Karena itu, dia tidak langsung setuju. Kini, setelah Xiao Chen membuktikan kekuatannya dan menjadi naga sejati tingkat raja yang jenius, jika sekte langit tertinggi bisa mengirimnya ke sekte utama mereka di dunia Kunlun, maka hal itu pasti akan memperkuat mereka. Bahkan sekte cabang dari sekte langit tertinggi di benua Tianwu akan menerima banyak manfaat. Demikian pula, para pemimpin dan tetua sekte akan menerima imbalan besar. Xiao Chen, jika kamu mau pergi, kamu harus menyetujuinya. Saat itu, jika Sangmu memiliki pendukung yang kuat, dia tidak akan jatuh, kata Ao Jiao dalam Lunar Shadow Saber. Nada suaranya penuh ketidakberdayaan. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia bertanya, siapa sebenarnya yang disinggung oleh Kaisar Guntur? Ao Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu peduli tentang ini. Anda tidak cukup kuat, mengetahui hal itu tidak akan menguntungkanmu. Di dunia Kunlun, tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, atau seberapa besar keberuntunganmu, sebaiknya jangan bertindak sendiri-sendiri. Saya tidak mengerti banyak tentang sekte lain, tapi 3.000 tahun yang lalu, sekte langit tertinggi sudah menjadi sekte kelas 9, nomor 2 setelah 3 tanah suci. Ini jelas bukan sekte kecil. Xiao Chen memikirkan kata-kata Ao Jiao dengan hati-hati. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan memegang erat undangan itu di tangannya. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lihat. Kota Penyegel Naga akan ditutup pada hari kedua setelah penerbitan daftar peringkat naga sejati. Pembukaan berikutnya adalah saat kompetisi pemuda 5 negara berikutnya dimulai. Pembukaan malam terakhir Kota Penyegel Naga akan lebih semarak dari sebelumnya. Orang-orang akan memadati jalan-jalan dan bahkan gang-gang. Kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang akan berkeliling kota, melihat berbagai situs bersejarah. Xiao Chen mengenakan jubah dan tudung hitam dan perlahan bergerak melewati kerumunan. Kadang-kadang, dia mendengar percakapan tentang daftar peringkat naga sejati. Ketika Xiao Chen mendengar namanya, pembicaranya memiliki nada hormat. Setiap kali dia mendengarnya, akan ada berbagai macam pujian untuknya. Dia menyembunyikan wajahnya di balik tudung dan auranya ditarik. Tidak ada yang tahu bahwa dia baru saja mendengar percakapan mereka tentang dia. Setelah berjalan ke kedai teh yang tidak tahu tentang teh, Xiao Chen berhenti. Kedai teh yang terang benderang membuat banyak orang keluar masuk. Tidak banyak peraturan untuk lantai pertama. Orang-orang di sana bukanlah penikmat teh sejati, mereka meneguk tehnya dan tidak pernah berhenti mengobrol. 2 peserta dari negara terlemah memperoleh peringkat pertama dan kedua,
Ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi pemuda 5 negara. Ini memang pertama kalinya. Benar saja, negara itulah yang menghasilkan ahli seperti Kaisar Guntur. 5.000 tahun setelah itu, naga sejati tingkat raja lainnya muncul dari negara kin besar. Haha, para tetua paviliun sahabat surgawi mungkin semuanya menyeringai. Kita sekarang dapat mengantisipasi kebangkitan paviliun sahabat surgawi. Itu benar, hanya dengan ketenaran Xiao Chen, mereka sudah mampu menarik banyak ahli pedang ke sekte tersebut. Mungkin, bahkan para ahli pedang dari negara lain akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki paviliun pedang surgawi, untuk melihat apakah mereka dapat mengikuti jejak keberuntungan Xiao Chen. Sebagian besar percakapan di lantai pertama sama dengan percakapan di jalanan, topiknya masih daftar peringkat naga sejati. Terlebih lagi, di sini bahkan lebih ramai. Tamu yang terhormat, apakah Anda di sini untuk minum teh? Sayangnya, saat ini kami berada pada kapasitas penuh. Maukah kamu menunggu di sana dulu? Saat Xiao Chen pergi ke pintu masuk, seorang pelayan yang ramah berjalan dengan senyuman di wajahnya. Xiao Chen menyerahkan undangan sekte langit tertinggi dan berkata dengan tenang, saya punya janji. Tolong pimpin jalannya. Ketika pelayan menerima undangan tersebut dan melihat tulisan beserta isinya, dia langsung mengetahui siapa Xiao Chen. Dia mengungkapkan ekspresi sangat terkejut, tidak dapat memulihkan akalnya untuk waktu yang lama. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, undangannya malam ini tertulis di Ignorant About Tea, kan? Apakah orang-orang dari sekte langit tertinggi sudah pergi? Pelayan itu akhirnya berhasil menahan kegembiraannya dan berkata dengan cepat, belum. Tuan, silakan ikut dengan saya. Mengikuti petunjuk pelayan, Xiao Chen pergi ke sebuah bilik yang terletak di lantai paling atas. Kemudian, dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Keharuman tercium melalui bilik yang elegan. Yue Chenxi dan seorang lelaki tua berusia setidaknya 70 tahun duduk dengan damai di meja, menikmati teh. Orang tua itu mengenakan pakaian katun polos dan sederhana dengan rambut panjang disampirkan di bahu, dan alisnya putih. Ada sinar terang di matanya, dia tidak terlihat tua sama sekali. Xiao Chen menggunakan rasa spiritualnya untuk memeriksa kultivasi lelaki tua itu dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Berdasarkan apa yang dia ambil, lelaki tua itu adalah orang biasa yang tidak memiliki kultivasi. Kembali ke keadaan alami. Ini adalah ahli puncak martial sage, bukan seseorang yang bisa ditangani oleh martial sage biasa. Ayo, duduklah. Orang tua itu sudah merasakan kehadiran Xiao Chen sejak lama. Namun, dia menyesap tehnya dengan santai sebelum berbalik untuk menyambut Xiao Chen. Xiao Chen melepas jubahnya dan duduk di sisi lain meja tanpa berkata apa-apa. Yue Chenxi, yang berada di samping, berbisik, Xiao Chen, ini adalah pemimpin sekte dari sekte langit tertinggi kita. Untuk bertemu denganmu, dia mengakhiri pelatihan tertutupnya lebih awal. Kilatan aneh muncul di mata Xiao Chen. Seorang pemimpin sekte dari sekte yang dominan, puncak martial sage bersedia menyerah pada pelatihan tertutupnya untuk bertemu dengannya secara pribadi. Sekte langit tertinggi benar-benar tulus. Terima kasih banyak kepada senior karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda. Pihak lain sangat kuat, seseorang yang bisa dengan mudah menghancurkan Xiao Chen dengan jarinya. Orang seperti itu seringkali menghabiskan waktunya untuk memahami Dao. Akibat umurnya yang terbatas, ia harus menghabiskan seluruh waktunya dengan susah payah berkultivasi, mengejar puncak kultivasi. Bagi orang-orang seperti itu, waktu sangatlah berharga. Orang ini benar-benar layak menerima kata-kata hormat dari Xiao Chen. Kilatan bijak muncul di kedalaman mata lelaki tua itu. Dia tersenyum lembut dan berkata, teman kecil terlalu memikirkan hal ini. Karena Anda telah menolak undangan dari semua sekte kecuali sekte kami, tentu saja, sekte langit tertinggi kami harus memberi Anda perlakuan terbaik yang kami tawarkan. Selain itu, kemungkinan besar aku tidak akan pernah menjadi kaisar bela diri. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sibuk. Siapa tahu, saya mungkin membutuhkan bantuan Anda suatu hari nanti. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja aku Old Feng, kita bisa berbicara secara setara. Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya. Pihak lain lebih tua darinya dalam jumlah tahun yang tidak diketahui. Kultivasinya juga jauh melampaui Xiao Chen, jadi bagaimana bisa Xiao Chen begitu lancang? Penatua Feng bercanda, saya tidak yakin dengan pencapaian saya di masa depan. Bagaimana kita bisa menggunakan asumsi pencapaian saya di masa depan untuk dibandingkan dengan senior saat ini?
Orang tua itu melihat bahwa Xiao Chen tulus dan pidatonya tidak sombong atau rendah hati. Tidak ada arogansi menjadi seorang jenius naga sejati tingkat raja atau sanjungan kepada seorang ahli atau senior. Xiao Chen memiliki kendali yang baik atas sikapnya. Tidak mungkin melakukan disposisi seperti itu saat itu juga. Tanpa mentalitas yang kuat, ia tidak dapat mencapai hasil seperti ini. Feng Tua mengangguk pada dirinya sendiri. Hanya dengan mentalitas seperti itu seseorang dapat melangkah jauh. Dia sengaja mengatakan hal itu sebelumnya. Dalam hidupnya yang panjang, dia telah melihat banyak orang jenius, bahkan beberapa di antaranya lebih kuat dari Xiao Chen, termasuk para jenius naga sejati tingkat kaisar. Cukup banyak yang sangat arogan. Mereka memiliki standar yang tinggi tetapi sedikit kemampuan. Banyak dari mereka meninggal sebelum waktunya. Tidak peduli seberapa bagus bakat mereka, mereka tetap mati. Meletakkan cangkir teh di tangannya, Feng Tua tersenyum lembut dan berkata, secara historis, selama naga sejati tingkat raja tidak mati sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi petapa bela diri puncak, jadi kata-kataku tidak sama sekali berlebihan. Saat mereka berbincang, Xiao Chen menyadari bahwa lelaki tua itu tidak pendiam seperti yang diperkirakan Xiao Chen. Feng Tua tidak mengudara dan bahkan menjawab beberapa keraguan yang dimiliki Xiao Chen dalam perjalanan bela diri. Xiao Chen, tahukah kamu mengapa Istana Dewa Bela Diri membawa kalian semua ke alam Kunlun? Feng Tua sekarang mengarahkan pembicaraan ke topik utama. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menjawab, Istana Dewa Bela Diri mungkin memiliki pesaing di alam Kunlun. Mereka mungkin perlu mendatangkan generasi baru kultivator jenius untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Feng Tua tersenyum tipis dan berkata, bagus sekali kamu berhasil berpikir sejauh itu. Namun, bukan hanya itu saja. Ada alasan lain, alam kubah langit tidak mampu membesarkan Anda menjadi jenius. Ragu-ragu, Xiao Chen menatap lelaki tua itu dan berkata, tidak mampu. Itu benar, kami tidak mampu melakukannya. Menunjuk ke arah Yue Chenxi, Feng Tua berkata, mari kita ambil Chenxi sebagai contoh. Dengan bakatnya, begitu dia memasuki ranah Raja Bela Diri, jika dia ingin mempertahankan laju kultivasinya yang cepat, dia akan membutuhkan setidaknya 10.000 batu roh kelas tinggi per tahun. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, dia akan menghabiskan tabungan seluruh sekte langit tertinggi sendirian. Xiao Chen cukup cerdas, dia berhasil menyimpulkan banyak hal dari informasi ini. Jika ini bukan zaman para jenius, maka tidak akan ada masalah membesarkan seorang jenius seperti itu. Alasannya adalah, jika tidak ada karakter lain yang bisa menyaingi Yue Chenxi di luar sana, maka setelah dia dewasa, dia bisa mendapatkan lebih banyak manfaat untuk sekte langit tertinggi, menjarah sumber daya sekte lain. Namun, di zaman jenius ini, akan ada banyak orang jenius seperti dia. Ketika mereka dewasa, mereka tidak akan menjadi eksistensi yang tak tertandingi dan tidak dapat membantu sekte tersebut memperjuangkan lebih banyak sumber daya. Melihat ekspresi Xiao Chen, Feng Tua tahu bahwa Xiao Chen mengerti. Dia mengangguk dan melanjutkan, oleh karena itu, kita perlu mengirim para jenius ini ke alam Kunlun. Hanya dengan sumber daya yang dimiliki oleh daratan Kunlun, barulah kami bisa membesarkan orang-orang jenius sepertimu di usia seperti ini. Selain itu, sumber daya di alam Kunlun tidak berada di tangan Istana Dewa Bela Diri. Seperti biasa, sekte yang kuat mengendalikan sumber daya tersebut. Xiao Chen bertanya, kalau begitu, apa tujuan Istana Dewa Bela Diri? Feng Tua menjelaskan, alam Kunlun tidak terbatas. Penggarap bukan satu-satunya yang ada di sana. Istana Dewa Bela Diri mewakili semua kultivator, membantu mereka memperjuangkan sumber daya di alam Kunlun, dan melindungi mereka dari faksi kuat lainnya. Tidak mungkin memberi Anda penjelasan lengkap dalam beberapa kalimat. Jika saya membuat perbandingan, Istana Dewa Bela Diri seperti persatuan pemusnahan surgawi dari tanah sunyi kuno. Namun terdapat banyak perbedaan. Anda akan mengerti ketika Anda pergi ke alam Kunlun. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa lelaki tua itu akan mencapai maksud utamanya, jadi dia tetap diam. Seperti yang diharapkan, Feng Tua tersenyum dan berkata, saat kalian berdua pergi ke Istana Dewa Bela Diri, mereka akan menguji usia tulangmu dan mengevaluasi kembali bakatmu. Setelah itu, akan ada banyak sekte yang bisa Anda pilih. Semakin kuat Anda, tentu saja, semakin banyak pilihan yang Anda miliki. Namun, mengingat bakatmu, kamu tidak perlu khawatir. Pasti akan ada banyak sekte yang berjuang untuk menerima Anda. Inilah yang bisa ditawarkan oleh sekte langit tertinggi kepada Anda. Anda bisa melihatnya.
Tidak perlu terburu-buru untuk membalas saya. Feng Tua menyerahkan sebuah amplop. Tidak terburu-buru membukanya, Xiao Chen menerimanya dengan ekspresi serius dan menyimpannya dengan hati-hati. Feng Tua tersenyum tipis dan berkata, saya akan pergi dulu. Apapun pilihan yang Anda buat, Sekte Langit Tertinggi tidak akan pernah mempersulit Anda. Medali langit cerah yang diberikan kepadamu di masa lalu akan selalu valid. Bahkan tidak peduli dengan kekuatan Sekte Langit Tertinggi, Xiao Chen sangat mengagumi sikap dan cara bicara Feng Tua. Siu. Setelah dia selesai berbicara, riak spasial muncul di belakang Feng Tua. Kemudian riak spasial menelannya. Ketika riak-riak itu menghilang, sepertinya lelaki tua itu tidak pernah ada lagi. Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Yue Chenxi, yang berada di samping, bertanya dengan antisipasi. Ia tersenyum dan berkata, mungkin saat kita pergi ke daratan Kunlun, kau mungkin harus memanggilku kakak senior. Xiao Chen tidak mengenal siapapun dari 9 sekte besar lainnya. Setidaknya dia mengenal Yue Chenxi. Meski belum terlalu lama mengenal satu sama lain, mereka memahami karakter satu sama lain. Selanjutnya, Ao Jiao menyetujui dia bergabung dengan Sekte Langit Tertinggi. Meskipun memilih Sekte Langit Tertinggi mungkin bukan pilihan terbaik bagi Xiao Chen, itu jelas bukan yang terburuk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama ketika Xiao Chen bertemu dengan pemimpin Sekte-Sekte Langit Tertinggi, Jin Dabao bertemu dengan orang lain. Orang itu tidak lain adalah utusan penyambutan, Wan Feng. Wan Feng bermain dengan inti roh yang memiliki energi spiritual luar biasa, memancarkan cahaya cemerlang dan warna-warna cerah. Jika seseorang melihat lebih dekat, samar-samar dia bisa melihat di dalamnya seekor burung biru menyala yang tampak hidup. Ia dengan hati-hati menyimpan inti rohnya dan berkata, lumayan, bahkan di alam Kunlun, inti roh binatang buas Azurel Luan peringkat 10 ini masih memiliki nilai tertentu. Catatan TL, Luan adalah burung mitos Tiongkok yang berhubungan dengan Phoenix. Jin Dabao berteriak dalam hatinya, apa maksudmu, suatu nilai? Bahkan di dunia Kunlun, benda ini masih sama berharganya dengan sebuah kota. Apa menurutmu Tuan Gemuk ini tidak menyadarinya? Selanjutnya, Wan Feng mengembangkan teknik budidaya yang dikaitkan dengan api. Nilai inti roh Azurel Luan ini baginya tidak dapat diukur dalam bentuk koin. Namun, karena Jin Dabao ingin meminta sesuatu dari pihak lain, dia tidak bisa kehilangan kesabaran. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, bisakah Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas kita mengelola bisnis di kota penyegel naga ini di masa depan? Si gendut itu tidak berbohong, dia memang di sini untuk membicarakan bisnis. Selain itu, dia sangat ambisius. Dia ingin menelan semua bisnis di Dragon Ceiling City. Meskipun kota penyegelan naga hanya dibuka selama sebulan, orang-orang yang datang selama 1 bulan ini adalah kultivator puncak di seluruh benua. Dengan para kultivator puncak yang menghabiskan jutaan dolar, maka 1 bulan itu sama dengan 1 tahun dari seluruh bisnis Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas. Ini jelas layak untuk diperjuangkan. Saat ini, bisnis kota penyegelan naga berada di tangan Asosiasi Pedagang terkemuka di dunia, Asosiasi Pedagang Klan Wan. Namun, dengan satu kata dari Wan Feng, itu bisa langsung menjadi milik Jin Dabao. Ketika Wan Feng mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dingin. Dia berkata dengan suara dingin, enyahlah. Jangan sebutkan ini lagi. Menurut Anda siapa tuan muda ini? Jin Dabao tercengang. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain tiba-tiba menjadi bermusuhan padahal pihak lainlah yang pertama kali memberitakannya. Itu sebabnya dia membawa inti roh Azurel Luan. Sepupu, Anda sedang menjamu tamu. Tepat pada saat ini, tawa mencapai telinga Jin Dabao. Dia menoleh dan melihat tuan muda dari Asosiasi Pedagang Klan Wan masuk sambil tertawa. Sepupu, Wan Feng, Asosiasi Pedagang Wan Klan, mereka semua memiliki nama keluarga Wan. Tiba-tiba, Jin Dabao menyadari sesuatu. Dia berteriak dengan marah, kalian berdua bajingan, beraninya kalian bersekongkol untuk menipu saya. Kembalikan inti roh Azurel Luanku.